dilakukan hari Sabtu di Surabaya, Pak? Apakah betul Pak deklarasinya, Pak? Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya. Pak Surya, kita Pak Surya lihat sosok Caimin sendiri gimana? Pengamat sebut Surya Paloh kapok calonkan Anies rugi besar kalah di Pilpres 2024. Bahkan ketika diberi pertanyaan untuk maju Pilgub, Pak Surya lebih memilih Ahmad Syaroni. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Saroni. Bahkan ada netizen sebut rugi bandar kalau nanggung Pak Anies terus. Atau bisa saja Ahmad Syaroni modal sendiri sedangkan Anies harus dimodalin. Mungkin itu salah satu alasan Pak Surya Paloh ya lebih memilih Ahmad Syaroni. Juga bisa aja sih gara-gara Pilpres Anies kalah di Jakarta sehingga hampir 50% warga Jakarta sudah ketahuan tidak mau pilih Pak Anies lagi. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Lu bayangin Nasdem kerajaan segede gitu, itu pasti ada jalan-jalan tikus untuk. Ya ini berita buruk demokrasi kita sebetulnya bahwa transaksi itu sudah menjadi ciri yang melekat pada setiap kegiatan. Ya itu dasarnya itu kan. Dan bahkan kalau kita mulai membaca, kenapa Nasdem akhirnya kita mesti katakan kok ragu-ragu sih pada waktu itu kan, nggak full speed gitu. Ya cuman aku sendiri ngerasa ini keraguan itu mungkin sekarang harus lebih disimpan karena ada alasan-alasan politik yang membuat mereka kelihatannya agak nggak masuk akal kalau tiba-tiba berpindah sekarang. Begini, maksudnya pindah ke kelompok Jokowi. Club. Oke. Kenapa? Karena pertama presiden baru belum ada. Artinya belum ada proses pembagian kabinet atau pemerintahan. Maksudnya begini, maksud gue dari awal kita duga kok Surya Paloh misalnya lebih spesifik aja tidak full speed untuk mendukung Anies. Dari awal orang merasa kenapa Anies akhirnya kalah itu sehingga harus perang itu karena Surya Paloh lebih banyak injak rem daripada gas. Itu juga yang orang hitung kalau nanti masuk hak angket ini apakah perilaku Surya Paloh akan seperti itu lagi. Kalau begitu kaki kanannya kita pangkas dulu supaya dia nggak injak rem tuh. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjadi sorotan berbagai pihak. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan itu sebagai tanda Nasdem mengakui kekalahan hingga bergabung dengan Prabowo Gibran. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut diungkapkan Adi Prayitno selaku Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI. Ia mengatakan hasil penghitungan resmi KPU tidak berbeda jauh dari hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei. Adapun Prabowo Gibran menduduki angka tertinggi dalam hitung cepat atau quick count. Lantas Adi mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh harus dibaca dalam konteks politik. Menurutnya pertemuan itu seolah Nasdem mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Ia juga memandang pertemuan tersebut sebagai peluang rekonsiliasi politik. Terlebih menurutnya, tradisi di Indonesia menerapkan rekonsiliasi yang merangkul pihak kalah. Diketahui Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Minggu 18 Februari malam. Menurut Adi, Jokowi merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo Gibran. Hal itulah yang membuat Surya Paloh menemui ayah dari Gibran Rakabuming. Tapi kembali ke soal tadi, jadi tantangannya itu adalah itu yang kedua tadi kan. Yang kedua, soal jadi kalkulasi. Secara elit tidak boleh ada yang nyebrang, sehingga dengan demikian hak angket bisa jalan dengan 54,6%. Tetapi ada satu problem teknis yang menurutku sih penting. Angket itu aku dukung sepenuhnya, kita dukung sepenuhnya. Tetapi bagaimana dia diterjemahkan menjadi proses sehari-hari di DPR, itu yang harus diurus. Karena itulah sedari awal sebaiknya kita mendorong agar yang dilakukan adalah pembentukan pansus sebagai bagian dari hak angket. Jadi pansus ini adalah satu panitia khusus yang terdiri dari semua komisi, lintas komisi. Ini kayak pansus yang paling dramatis apa? Senturi dulu. Jadi semua dipanggil-panggilin. Semua dipanggil-panggilin. Jadi stakeholders terlibat. Lalu kemudian pansus itu kan anggotanya terbatas. Sehingga sekarang ini kan ada kekhawatiran bahwa banyak anggota DPR yang sedang ngurus dapilnya masing-masing. Apalagi teman-teman anggota DPR, banyak teman kita juga yang merasa dikerjain kan. Ada kekuasaan yang bekerja, lalu kemudian ternyata jadi seret lah keberhasilan mereka menggalang suara.
Nah, mereka-mereka ini kan akan mendua pikiran, energi dan lain-lainnya ketika mereka Ini masalahnya nih, aku potong sebentar ya. Ya. Bayangin misalnya caleg-caleg ini yang sebetulnya udah gembira karena udah dapat posisi di DPR kan. Ya, ya. Jadi kalau ada proses angket pansus, ini, ya. itu dia bisa berpikir, dia bisa kehilangan kesempatan untuk dapat lagi kursi itu berikutnya. Kan mesti ada modal lagi kan. Ya, ya. Kan dinamika politik kan berubah tuh. Ya, enggak. Maksudku gini, mereka yang ditarik menjadi anggota pansus adalah adalah mereka yang terpilih karena tidak ada dilema-dilema semacam itu. Dan jumlah anggota pansus kan bisa terbatas 30 orang misalnya ya. Kesepakatannya situ 30 orang. 30 orang dan itu kan terpilih dari partai-partai, dari fraksi-fraksi. Lalu kemudian mereka menurut aturan yang ada di DPR soal pansus itu kan harus dibatasi waktunya. Maksudnya gini, gairah mereka buat terlibat dalam pansus itu soalnya. Yang bergairah adalah mereka yang sudah selesai di dapilnya. Nah, itu lebih oke. Karena kalau mereka yang belum selesai di dapilnya nggak akan bergairah. Kita catat aja namanya sekarang terus kita publikasi tuh potensial mereka tuh. Boleh. Berarti nanti kita WhatsApp-WhatsAppan, kita bikin list, kita sebar. Jadi ketika kemudian pansus dikasih waktu, katakanlah 20 hari misalnya Rob, maka ada satu kegiatan sehari-hari selama 20 hari itu yang dahsyat. Kalau pimpinan pansus mengatakan semua rapat terbuka untuk umum, memanggil orang kan, dan memanggil orang siaran langsung di televisi 20 hari, semua kebobrokan mengapung di atas permukaan. Yang dipanggil kayak Pratikno misalnya kan. Iya tentu. Menteri Keuangan. Dia tahu banyak Menteri Keuangan. Menyangkut soal bansos. Kepala Bappenas. Distribusi anggaran yang sekarang banyak dipertanyakan orang. 5% dari setiap kementerian dan lembaga yang diambil untuk bansos. Benar nggak? Kita bisa bayangkan dinamikanya muncul, tetapi bukan dengan ide balas dendam. Tapi ide untuk membersihkan tubuh politik negeri ini. Betul, kan. Jadi betul. Pak Pratikno, apa betul Pak Pratikno duduk satu meja dengan Pak Jokowi lalu mulai merancang penggelembungan suara. Seperti kata majalah Tempo. Ya gitu. Harus bilang begitu. Itu enak tuh kan nonton itu. Seperti itu. Jadi itu satu paket menurutku. Nasdem semakin asing di koalisi perubahan. Elit Partai Demokrat Andi Arief kembali memberikan singgungan menusuk kepada Partai Nasdem yang belakangan ini terlihat asing pada kubu koalisi perubahan. Dikatakan Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat itu pihaknya akan terus bersama PKS meskipun yang lain mengkhianati koalisi. Sebelumnya, menurut lulusan Universitas Gadjah Mada itu, Anies tidak boleh memberikan keistimewaan pada satu partai, harus melibatkan seluruh anggota koalisi. Andi Arief pun berharap Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres agar bisa menaikkan elektabilitasnya dalam waktu dekat ini. Bukan hanya Anies yang merupakan bagian dari Nasdem, Andi Arief pun berharap pada Partai Naungan Surya Paloh itu agar bersikap lebih bijak.